وقواتنا والله الذي لا إله إلا هو والحمد في الأولى والآخرة والحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال الله تعالى أيضا: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. Amma ba'du. Para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat yang tiada pernah putus-putusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang dan kesehatan. Yang dengan empat nikmat itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini untuk bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah dan juga melanjutkan dengan mendengarkan rukun khutbah. Para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan dengan berita melemahnya nilai rupiah kita. Nilai rupiah kita beberapa waktu yang lalu terkoreksi, 1 US dolarnya kurang lebih 18.000 rupiah. Namun secara berkembang perjalanan waktu, kemarin kita melihat nilai tukar US dollar mulai juga rupiah sudah di angka 17.871 rupiah. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melemahnya nilai rupiah ini di antara penyebab faktor terjadinya melemahnya nilai rupiah yaitu terjadinya uncertainty condition, yaitu situasi kondisi yang tidak menentu diakibatkan perubahan geopolitik global, yang dimana sebagian negara-negara di Timur Tengah dan sebagian negara Eropa terjadi konflik bersenjata. Yang kesemuanya itu para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini akan berpengaruh terhadap sampai bahan bakar minyak mentah dunia. Di mana para jamaah
sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negara Indonesia ini adalah negara yang net importir, yang mengandalkan suplai bahan bakar minyak dan energi dari dunia luar, yang kebutuhan daripada transaksi jual beli tersebut ada menggunakan US dollar, yang kesemuanya itu para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi konflik bersenjata dan itu akan berpengaruh terhadap kebutuhan harga minyak dunia, dan itu juga berpengaruh terhadap melemahnya nilai rupiah kita. Dan nilai rupiah yang melemah ini para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga akan berpengaruh terhadap melemahnya daya beli masyarakat kita terhadap kebutuhan pokok, yang tidak hanya itu saja para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melemahnya nilai rupiah juga diakibatkan karena kondisi ekonomi kita, kondisi fiskal kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perkenankanlah pada siang hari yang berbahagia ini saya ingin mengambil tema tentang membangun umat Islam yang tangguh. Para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala 15 abad yang lalu telah memberikan satu ujian kepada umat Islam, dan ujian yang Allah taala sampaikan kepada umat Islam ini diabadikan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik, umat yang memiliki daya tangguh yang tinggi, memiliki daya juang yang tinggi di tengah-tengah krisis yang tidak menentu, yang dilahirkan di tengah-tengah umat manusia untuk menyeru kebaikan, mencegah daripada perbuatan munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ahlul kitab itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh lakana khairul lahum, sungguh adalah baik bagi mereka. Akan tetapi sebagian di antara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat ini para jamaah, sesungguhnya daya tahan daripada umat Islam, kalau kita melihat daripada konteks ayat surah Al-Imran ayat 110 ini, maka sesungguhnya umat Islam ini telah menjadi umat yang tangguh dalam keadaan apapun, dalam kondisi dan situasi apapun. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kita membangun umat Islam yang tangguh, yang memiliki daya juang yang tinggi, maka sungguh surah Ali Imran 110 ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita artikan dalam konteks surah Al-Jumu'ah ini dengan kondisi kekinian, maka di sana kita bisa mengambil satu makna. Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah
tengah-tengah manusia yang buta huruf, seorang rasul yang tugasnya seorang rasul ini adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kita kepada mereka. Sebagian para mufassir mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi sebagian para ulama mufassir menyampaikan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Al-Quran ini berdasarkan hafalan yang Allah Taala berikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa para jamaah? Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk membangun umat Islam yang tangguh, yang memiliki daya juang yang tinggi di tengah-tengah krisis yang kondisi saat ini. Maka yang pertama, syarat yang harus jadi umat Islam yang tangguh adalah menyemangatkan, menghidupkan semangat literasi. Masyarakat muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, literasi secara harfiah maupun secara non harfiah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan surah yang pertama itu ada Al-Iqra, Iqra, baca. Artinya masyarakat muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk membangun umat Islam yang memiliki daya tangguh yang tinggi, memiliki daya juang yang tinggi, maka harus dihidupkan semangat untuk literasi pada tiap-tiap diri kita. Semangat untuk membaca, bukan hanya semangat untuk membaca, semangat untuk menulis. Karena literasi ini akan merupakan wajah dakwah yang efektif dan efisien untuk menyampaikan al-haq, untuk menyampaikan tentang ide-ide perubahan. Karena dengan jihad literasi ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap perubahan itu akan terjadi kepada ke arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah para pendiri negara kita ini, mereka bukan hanya mengangkat senjata di dalam melawan penjajah, tetapi mereka juga melawan penjajah, mereka juga menulis karya-karya besarnya. Satu contoh, Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka, seorang pimpinan dan pengurus Muhammadiyah Pusat, ketika dia berhubungan politik dengan Bung Karno dan dia sempat dipenjara, tetapi apakah Buya Hamka rahimahullah taala berhenti sampai di situ? Tidak. Buya Hamka di penjara dan menghasilkan karya besar, karya monumental, yaitu dia menghasilkan karya besar Tafsir Al-Azhar. Dan Tafsir Al-Azhar hari ini digunakan sebagai bahan kurikulum mata kuliah di sebagian besar universitas yang ada di Malaysia. Bukankah jihad literasi ini adalah merupakan komponen pertama untuk membangun umat Islam yang tangguh, memiliki daya yang juang yang tinggi di tengah-tengah krisis yang tidak menentu pada hari ini. Masyarakat muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka komponen yang kedua untuk membangun umat Islam yang berdaya tangguh, memiliki daya juang yang tinggi, maka yang kedua Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Yang kedua adalah yaitu tasfiyah wa tarbiyah, yaitu menyampaikan tentang dakwah purifikasi, kembali kepada ilmu. Kalau diambil dari sebuah bahasa modern kekinian untuk membangun masyarakat Islam yang tangguh adalah dibutuhkan kompetensi. Masyarakat muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kompetensi itu? Kompetensi itu adalah gabungan pengetahuan dan akhlakul karimah. Seseorang menjadi cendekiawan tidak cukup dia menjadi seorang ilmuwan, tetapi di dalam membangun ilmu pengetahuan itu harus didasarkan dengan akhlakul karimah, dengan nilai kejujuran.
Sedangkan ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat program MBG itu adalah program yang baik untuk mengangkat nilai gizi bagi masyarakat kita. Tetapi ketika MBG itu diserahkan kepada orang-orang yang tidak kompeten, tidak memiliki nilai kejujuran, akhlak karimah, yang terjadi adalah ma'asyiral muslimin perilaku buruk. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka komponen yang kedua ini adalah merupakan melengkapi dari komponen yang pertama, yaitu untuk membangun umat Islam yang tangguh di tengah dunia krisis yang tidak menentu itu. Maka syarat yang pertama adalah hidupkan kembali jihad literasi, membaca, menulis, dan yang kedua, hendaknya umat Islam memiliki kompetensi pada setiap di antara kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bisa membangun umat Islam yang memiliki daya tangguh yang tinggi di tengah-tengah krisis yang tidak menentu ini, setelah jihad literasi, menghidupkan jihad literasi yang di sana memiliki dampak penyebaran ilmu, sebagaimana Imam Ibnu Mubarak mengatakan la a'lam ba'da nubuwah darajatun afdal min bathil ilmi. Kata beliau, aku tidak mengetahui derajat yang utama sesudah nubuwah, sesudah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam min bathil ilmi, kecuali masing-masing di antara kita berkewajiban untuk berdakwah, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu ini di tengah-tengah umat manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka komponen yang ketiga yaitu wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Yang ketiga yaitu mengajarkan Al-Quran, Al-Hikmah ayat As-Sunnah, yaitu mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada manusia. Kalau kita ambil dari sisi bahasa yang modern, yaitu hendaknya umat Islam memiliki skill, memiliki pengetahuan, keterampilan. Kalau pasar kerja kita hari ini tidak baik-baik saja, maka saya ingin ingatkan kepada para pemuda, jangan cukup puas hanya sampai SMA saja. Jika kalian tidak memiliki biaya untuk sampai lembaga formal, maka tempuhlah skill kalian melalui lembaga-lembaga non formal. Bekali skill kalian, karena bangsa kerja kita hari ini bukan hanya pertama gelarmu apa, tetapi yang ditanya oleh bangsa kerja hari ini adalah keterampilanmu apa yang engkau punyai. Apalagi di era digital hari ini, tidak cukup kita hanya sebatas kepada kurikulum formal, tetapi engkau wahai pemuda, jangan cukup puas dengan sampai lulus SMA. Tingkatkan kalian, pendidikan kalian, bekali skill kalian untuk bisa berkompetisi di tengah-tengah era global hari
perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini adalah perusahaan-perusahaan asing yang mereka membutuhkan skill bagi kalian, bukan hanya sekedar hanya sesosok ijazah, tapi kalian harus membekali diri kalian dengan skill agar kalian menjadi manusia-manusia umat Islam yang memiliki nilai kompetensi di tengah-tengah arus global dan persaingan yang tidak sehat hari ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini, termasuk dari apa yang kami sampaikan di atas tadi, untuk bisa membangun umat Islam yang tangguh, memiliki daya juang yang tinggi. Maka 3 syarat itu harusnya hendak kita miliki. Perbanyaklah literasi, sukalah kita untuk membaca, sukalah semangat membaca kita hidupkan dalam diri kita. Bukan hanya membaca, menulis, bukan hanya sekedar menulis dan membaca secara harfiah, tetapi juga kita memiliki intelektual yang kritis untuk melihat dan mengkritisi kondisi sosial hari ini. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menjadi manusia-manusia yang memiliki kompetensi di tengah persaingan yang begitu global. Yang terakhir, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang Allah Ta'ala berikan keterampilan yang secara alami maupun yang non alami, yaitu sebagai bentuk pengabdian kita untuk berdakwah di jalan Allah ini dengan ilmu. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dan menjauhkan diri kita dari apa yang Allah Ta'ala larang kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Ghafur halim. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.